Pemirsa, tensi perseteruan sejumlah elit PBNU dan PKB meninggi setelah kedua pihak saling sindir menguak sisi miring. Bola panas itu bergerak tak tentu arah usai pansus hak angket haji 2024 digulirkan. Lalu kemana bola panas itu mengarah? Selengkapnya dalam Benang Merah Saling Tuding Membongkar Aib. Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki keterkaitan sejarah yang kental layaknya bapa dan anak. Walau tak selalu bergandengan tangan, hubungan itu bahkan beberapa kali diwarnai pasang surut. Kali ini selepas musim haji 2024, hawa panas menggayuti sejumlah elit dua entitas besar itu. Bibit-bibit gesekan yang terpendam usai Muktamar ke-34 di Lampung 2021 lalu bak memantik api perseteruan begitu pansus hak angket haji 2024 diketuk palu dalam rapat paripurna DPR di Senayan pada Selasa 9 Juli 2024. Diketahui pembentukan pansus hak angket haji dimaksudkan untuk menghentikan penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah haji. Beberapa persoalan yang menjadi sorotan seperti jumlah jamaah yang melebihi daya tampung tenda, persoalan makanan hingga transportasi selama di Arab Saudi yang seolah selalu saja ada dari tahun ke tahun. Ringkasnya, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas selaku pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji tak pelak menjadi bulan-bulanan para anggota pansus hak angket haji 2024. Pelaksanaan haji tahun ini dinilai buruk. Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Sejauh ini Pak Menak melihatnya seperti apa pelaksanaan haji ini? Kalau kamu tanya saya subjektif dong. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia kan. Pasti ada kekurangan sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan. Sebagai catatan, turut hadir dalam rapat itu Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Dari sinilah bola liar pansus haji bermula. Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf lantas menaruh curiga pembentukan pansus itu dilatar belakangi persoalan pribadi antara dirinya dengan Muhaimin. Toh, di mata Gus Yahya, urgensi pembentukan pansus hak angket haji 2024 dinilai belum ada. Gus Yahya menduga dirinya lah sebenarnya target pansus hak angket haji 2024 itu. Namun digulirnya lewat Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang tak lain adik kandungnya. Di parlemen, PKB besutan Caimin disebut-sebut merupakan partai yang paling getol mendorong pembentukan pansus hak angket haji 2024. Merespons kecurigaan Gus Yahya, PKB pasang badan menegaskan pembentukan pansus hak angket haji 2024 sebagai upaya membenahi pelaksanaan haji. Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu tolong buktikan. Kalau tidak terbukti maka itu contempt of parliament, mengganggu kinerja anggota DPR. Yang dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan. Bukan hanya PKB, seluruh partai politik diputus di paripurna. Mana pribadinya? Perseteruan elit Nahdliyin kian meluap usai mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, buka suara menguliti sisi minor partai yang pernah dibelanya itu.
memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar. Ya, problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Akibat dari hilangnya kewenangan Dewan Suro ini, maka kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di Ketua Umum. Memiliki perjalanan panjang bersama PKB, karir politik Lukman Edy terbilang moncer. Namun torehan itu tidak menghalangi para simpatisan maupun kader PKB dari berbagai penjuru ramai-ramai melaporkan Lukman Edy yang dianggap sudah menyebarkan informasi bohong. Bagi saya, nggak apa-apa kalau memang mau menggeser pertarungannya itu di kepolisian, ya kesempatan bagi saya ya untuk memberikan informasi-informasi sebanyak-banyaknya yang lebih konkret, yang lebih jelas. Tapi menurut saya tidak belum habis waktunya, belum hilang waktunya. Kalau mau tarung, kita tarung di muktamar, ayo. Ya, ayo. Apa tuduhan-tuduhan saya berkenaan dengan berkurangnya fungsi Dewan Suro, apa tuduhan saya tentang pengelolaan tata kelola keuangan yang tidak transparan, tidak akuntabel, jawab di muktamar. Ikhtiar meredakan perseteruan sedang ditempuh PBNU dengan membentuk tim panel yang bertugas menjalin komunikasi dengan sesepuh PKB dan menggali lebih dalam perihal sejarah terbentuknya relasi PBNU-PKB. Meski begitu, upaya ini bukan tanpa pertentangan. Melebur ego antara PBNU sebagai ormas terbesar dan basis massa PKB dengan PKB sebagai partai politik tentu butuh kompromi di sana-sini ditambah kerelaan kembali ke hitah.